Assalamualaikum teman-teman. Ya, balik lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Dan kali ini ya semoga dalam keadaan sehat. Udah gak sabar kan? Pendaftaran CPNS tahun 2021 memang beberapa hari lagi. Memang belum ada pengumuman resmi, tapi sudah harus dipersiapkan nih. Baik itu seleksi administrasinya, berkas-berkasnya. Walaupun mau upload atau tidak, teman-teman juga harus tetap mempersiapkan, daripada nanti udah pembukaan malah gak ada berkasnya. Dan kali ini ya seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita melakukan SKD pasti kita belajar. Nah, belajarnya ini bagaimana? Cara kita belajar tersebut kita juga harus tahu kisi-kisinya, agar yang pertama agar nggak melebar luas gitu ya kan, agar nggak capek, agar nggak bingung. Jadi kita harus tahu kisi-kisinya dulu. Jadi setelah kita tahu kisi-kisinya, kita bisa merangkum tuh apa aja sih yang harus kita pelajari, apa aja sih yang harus nggak terlalu kita pikirkan, dan apa aja sih yang harus kita optimalkan gitu. Nah, bocorannya sebelum kita menyangkut dengan bocoran tahun lalu ya, tahun 2019 untuk seleksi SKD, TWK, TIU, dan TKP, teman-teman juga harus tahu nih, ada penuturan dari Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan Menpan-RB. Nah, Cahyokumolo ya, yang menjelaskan untuk dirinya akan mengusulkan materi ihwal anti radikalisme ya, terorisme dan korupsi dalam tes wawasan kebangsaan atau disingkat dengan TWK. Jadi perbedaan dari tahun lalu ke tahun sekarang adalah penambahan radikalisme, terorisme, dan juga korupsi. Jadi materi-materi itu akan ditanyakan nanti di TWK. Kalau tahun dulu nggak ada gitu untuk materi tersebut. Tapi tiap tahun juga akan diupdate teman-teman sekalian ya, karena itu penting sekali agar para pelamar CPNS lebih mengetahui apa sih tujuan dari negara untuk merekrut CPNS. Dan dia juga menyebutkan nih, dari Menpan-RB tersebut ya, mempersiapkan soal dalam SKD CPNS adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan lainnya. Jadi teman-teman juga harus tahu kisi-kisinya. Yang pertama, kita harus tahu dulu TKP, TIU, dan TWK itu apa. Kalau teman-teman nggak tahu, harus dicari tahu ya, harus cari tahu ya. Kalau misal singkatannya adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, teman-teman, di tahun 2019 dan tahun 2018 lalu hampir sama ya untuk dari kisi-kisinya dari TKP. TKP ini ya akan menilai tentang pelayanan publik yang pertama, yang kedua ada jejaring kerja, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme. Nah, ini kenapa TKP pribadi. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita itu dalam bekerja, apakah kita loyal terhadap negara, terhadap pekerjaan kita, apakah kita mengutamakan diri sendiri dibandingkan pekerjaan kita. Nah, itu cakupannya di dalam TKP. Jadi lebih kita profesionalismenya kita untuk negara apa untuk diri pribadi aja sebagai ASN gitu. Jadi karakteristik itu penting sekali. Jadi harus tahu nih perbedaannya. Pertanyaannya tuh menjebak banget. Jadi nggak ada yang salah kalau TKP ya teman-teman. TKP itu nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya ada 5 A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E. Jadi ada yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 itulah yang tertinggi. Jadi harus tahu juga teman-teman kalau nggak ada yang salah. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga berada di posisi 5. Lumayan kan 5 ya. Nah, kalau misalnya aku mengerjakan itu TKP terlebih dahulu. Tapi teman-teman ya, kalau misal teman-teman udah ngerjain TKP nih, berlaku juga untuk teman-teman pas di SKD ataupun sekarang lagi tryout, teman-teman jangan sampai kosongkan soalnya gitu. Jangan sampai kosong ya. Misalnya teman-teman ragu ya, itu kan dia buram, kertas buram kan. Teman-teman catat aja misalnya nomor 3 ya udah 3 tulis aja, tapi tetap diisi gitu loh. Jadi jangan sampai kosong, karena studi kasusnya adalah ketika kita meninggalkan soal tersebut, kita habis waktu malah itu kosong, kita nggak dapetin apa-apa. Padahal itu benar seharusnya. Nah gitu, jadi kayak keuntungannya di situ. Jadi jangan sampai kosong, apapun soalnya, susah pun soalnya, bingung pun soalnya, tetap diisi dan ditandai di kertas buram yang kalau misalnya ada waktu kita bisa catat lagi atau cari lagi hasilnya. Oke.
Yang selanjutnya adalah TIU ya. Aku ngerjain kemarin itu TIU yang kedua. TIU kedua kenapa? TIU itu menguras waktu ya. Walaupun matematika itu biasanya kalau kita udah pelajari mudah, tapi namanya juga tegang dan ya namanya juga tes ya. Pasti dinginnya AC itu menusuk hati, dan teman-teman yang udah siap itu kayak menjadi salah satu kayak aduh gimana aku belum siap. Jadi aku pentingin TIU dulu ya. TIU ini adalah tes intelijensia umum ya, tes intelijensi umum. Nah teman-teman, kalau tes intelijensi umum ini bukan hanya berartikan susah dan hitung-hitungan saja, karena ada beberapa gambar-gambar yang harus teman-teman ya, untuk tahun 2021. Namun di tahun 2019 yang dipakai juga di tahun 2021 ini adalah yang pertama itu penguasaan pengetahuan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme. Nah itu juga ada tuh contoh-contoh soalnya di bank-bank soal yang tadi aku bilang di bawah ya. Itu ada perbedaan-perbedaannya. Jadi jangan malas baca, tapi bacanya juga jangan sampai kita mati gaya ataupun gak nyaman gitu. Pokoknya senyamannya aja gitu ya. Dan yang kedua, kisi-kisi dari TWK adalah integritas. Yang ketiga adalah bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga mengurus waktu karena panjang sekali soalnya, dan kita juga harus jeli mana yang salah mana yang betul soalnya. Dan TWK bernilaikan 5 juga, kalau salah 0 ya teman-teman. Jadi yang TIU lah cuman TKP lah yang hanya mendapatkan 1 ataupun 1 sampai 5 untuk masing-masing jawaban. Jadi nggak ada yang salah, jadi tetap isi semuanya. Walaupun itu kosong nilainya dan 5 pun tetap diisi ya. Itu kisi-kisi teman-teman yang mau mempersiapkan CPNS. Nah setelah teman-teman tulis tuh kisi-kisinya, saran dari aku adalah
masing-masing A, B, C, D dari poin-poin TWK, teman-teman bagi tuh. Ini soalnya misalnya figural ini seperti ini, deret angka seperti ini seperti ini, dan bela negara itu apa sih, soal contoh-contoh soalnya gini gitu. Nah, saran dari aku juga, teman-teman lebih baik untuk belajar TIU dulu. TIU ini kenapa? Kalau misalnya kita mengerjakan soal TKP dulu, kalau aku TKP, TIU, dan TWK. Tapi kalau teman-teman alangkah lebih baiknya belajar TIU terlebih dahulu, karena ini menguras waktu dan ini menguras tenaga juga pikiran ya. Jadi lebih baik teman-teman TIU terlebih dahulu. Nah, sekarang ini udah banyak banget platform untuk belajar kita di sosial media. Nah, saran dari aku juga, teman-teman kan ada follow tuh untuk soal-soal yang ada di Instagram. Nah, ketika ada muncul di beranda ataupun mungkin di explore ya, itu coba jawab aja, nggak usah sungkan, nggak usah sok gimana gitu. Coba jawab. Kadang ada pembahasannya di slide kedua. Jadi sebelum menuju ke slide kedua untuk pembahasan soal, teman-teman jawab dulu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman salah ataupun benar, lihat di pembahasan. Nah, kalau misalnya itu penting ya screenshot ataupun mungkin disimpan. Nah, itu penting juga. Jadi main sosial media sekarang itu bukan hanya untuk stalking mantan aja, stalking orang-orang aja yang buat kita insecure, tapi juga sambil belajar gitu. Jadi sela-sela kita untuk hiburan, kita juga sempetin untuk belajar teman-teman. Jadi ya belajarnya itu belajar nyaman, itu yang aku terapin. Paling tidak aku dapat sekitar 30 soal sehari gitu. Misalnya pagi aku lagi stalking untuk olahraga, aku ketemu soal, ya udah aku coba kerjainnya itu nggak harus ditulis, tapi coba ditebak-tebak aja atau ditulis ya senyaman aja, di HP juga bisa, di kalkulator atau sebagainya ya, nyamannya aja pokoknya harus bisa ngerjain minimal 10 soal ya satu hari gitu. Dari sosial media kan gampang kan. Nah, udah tahu kan beberapa kisi-kisi dari TKP, TIU, dan TWK. Nah, teman-teman wajib banget list. Kalau dari aku wajib banget list, itu udah biasa aku sebutkan ya, karena itu ngerasa kayak efeknya luar biasa sih bagi aku. Apalagi kita yang punya kesibukan kerja, ada juga yang bantu orang tua mungkin ya. Kalau misalnya kita bersungguh-sungguh, kita coba list dan kita biar tahu tuh apa aja yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya juga teman-teman ya, jangan lupa ya untuk kisi-kisinya lain adalah teman-teman harus berdoa dan juga tingkatkan ibadah daripada sebelumnya. Mungkin di next video aku akan bahas ya bagaimana caranya kita juga bisa beradaptasi dengan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara berjuang lebih ekstra. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.